Oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi sekalian. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya siapa? Bisa akan silakan namanya lalu berdoa seperti itu. Adik-adiknya. Esa ada, Ibu ada, Ibu ada. Oke, untuk kegiatan kita hari ini kita akan belajar tentang aplikasi pengolah data, yaitu kita fokusnya yang berhubungan dengan Google ini, namanya Google Sheet. Jadi tujuan pembelajarannya hari ini ada beberapa poin, ada 6 poin ya. Jadi di akhir pembelajaran nanti ada 6 poin yang Bapak harapkan kita bersama kalian utamanya mendapat memahaminya. Kalau tujuan ini tercapai, berarti pembelajaran kita dianggap berhasil. Ada poin yang pertama, yaitu peserta didik mampu memahami pengertian dari Google Sheet. Lalu yang kedua, peserta didik mampu memahami fungsi dari Google Sheet. Yang ketiga, peserta didik mampu menginput data melalui Google Sheet. Lalu yang keempat, peserta didik mampu membuat tabel menggunakan Google Sheet. Lalu yang kelima, nanti tujuan pembelajarannya diharapkan kalian itu nanti mampu mengolah data menggunakan formula di rumus ya. Rumus yang seperti kelas 7 Bapak ajarkan, rumusnya rumus penjumlahan menggunakan Google Sheet. Lalu yang terakhir, diharapkan nanti peserta didik mampu mengolah data menggunakan formula atau rumusnya rumus rata-rata. Nanti kita akan mencari rata-rata dari nilai yang kita inputkan di Google Sheet tersebut melalui Google Sheet. Sebelum kita masuk ke materinya, ada beberapa pertanyaan yang ingin Bapak tanyakan terkait pembelajaran ini. Apa kira-kira yang kalian ingat tentang aplikasi pengolah angka? Di kelas 7 kita belajar fungsinya apa kira-kira? Dan selain itu, apa yang kalian ketahui tentang aplikasi pengolah angka? Kalian tahu? Aplikasi pengolah angka itu hubungan dengan apa aja? Ada yang masih ingat? Atau sudah lupa? Lupa ya. Jadi Bapak, hari ini kita akan masuk sedikit lagi ke sana, tapi fokusnya ke materi tentang Google Sheet ini. Kita masuk ke apa itu Google Sheet. Oke. Kita masuk ke pengertiannya terlebih dulu. Oke, di sana ada pengertiannya. Kalau ada yang pesannya penting, silakan dicatat ya Bapak. Google Sheet adalah aplikasi berbasis web. Jadi dia dibuka melalui website. Dibuka dari Google, diketik di mesin pencariannya itu, yang mana dia memungkinkan untuk membuat, mengedit, dan berbagi spreadsheet secara online. Jadi tujuan aplikasi ini dibuat sebenarnya untuk dilakukan secara online. Pengguna dapat mengaksesnya melalui browser atau aplikasi seluler, bisa melalui laptop atau komputer, bisa melalui HP seperti HP Android masing-masing, dan dapat bekerja sama dengan
secara langsung. Yang membedakannya dengan Microsoft Excel, jadi dia ini karena online bisa dikerjakan secara bersama-sama, menjadikan alat ini sangat berguna untuk analisis data, pengelolaan informasi dan perencanaan. Paham ya? Sampai itu jelaskan itu Google Sheet pengertiannya apa. Jadi pada dasarnya ini aplikasi berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit dan berbagi spreadsheet secara online. Spreadsheet itu apa? Bahannya ada dijelaskan. Spreadsheet adalah aplikasi yang digunakan untuk mengatur, menampilkan dan mengolah data dalam bentuk baris dan kolom. Jadi spreadsheet itu sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengolah data. Datanya apa? Kebanyakan datanya berupa angka, seperti yang kalian lihat di Chromebook kalian masing-masing sudah buka itu ya. Karena keterbatasan sumber daya kita akan mengaksesnya secara offline. Jadi sudah Bapak setting bisa dibuka ternyata secara offline, jadi kita akan mengaksesnya secara offline, tidak secara online. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Atau secara garis besar bisa dipahami? Kenapa saya? Ada masalah? Untuk saya? Oke, kita lanjut ya. Lalu kita masuk ke fungsi Google Sheet. Jadi fungsinya apa, gitu kan? Setelah kita tahu pengertiannya tadi bahwa dia adalah aplikasi web yang untuk mengolah data secara online. Lalu fungsinya, fungsi utamanya adalah untuk mengelola dan menganalisis data dalam bentuk tabel. Jadi dia mengolah data dan menganalisa data tersebut dalam bentuk tabel. Beberapa fungsinya meliputi: pertama, melakukan perhitungan matematis. Dia bisa melakukan perhitungan di aplikasi tersebut sesuai dengan formula yang ada. Lalu bisa dipakai untuk membuat grafik. Grafik ini misalnya menunjukkan ranking misal. Lalu untuk visualisasi data. Lalu kolaborasi real time. Itu kelebihannya tadi ya, karena dia online, dia bisa dikerjakan secara bersama-sama. Misalnya jika mengerjakan file A, sedang mengerjakan file A, ketik si Aisyah bisa melihatnya secara online, data itu berubah. Itu yang membedakannya dengan Microsoft Excel. Serta mengimpor dan mengekspor data dari berbagai format. Dia bisa dibuka, data jenis apa saja bisa dibuka. Lalu kita membahas fungsi. Jadi secara garis besar dia mengelola dan menganalisis data dalam bentuk tabel. Itu kata kuncinya. Jadi kalau nanti ada yang tanya itu kata kunci jawabannya kira-kira. Paham ya? Bisa kita lanjut? Nah, oke, kita masuk ke langkah-langkah menggunakan Google Sheet di Chromebook. Di depan kalian masing-masing telah terbuka Chromebook Google Sheet. Sudah buka semua ya? Sudah kabel semua? Oke, kita akan mencoba membuat tujuannya tadi, membuat input data. Oke, ini langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya mungkin sudah kita lewati. Yang pertama tadi login, gunakan akun belajar pada Chromebook sudah masuk tadi kan. Lalu matikan koneksi data, sudah dilakukan. Setelah itu kita masuk ke Google Spread-nya. Sudah masuk ke dalam Google Spread-nya. Nah, Bapak tinggalkan sini ada sesama Chromebook kita makanya. Jadi kita mulai dari judulnya dulu. Kita mulai dari judul daftar, coba judul di sini. Nah, buat judulnya daftar. Tekan titik di bagian atasnya, di bagian atas ini di daftar. Nilai. Kelas 7. Coba tekan titik itu. Di kolom 1 ya tidak. Bukan A di atas ini, 1. Jadi kolom 1.
Berapa nilai kelas 7 ya. Sudah gini. Oke, lalu coba di blok. Kita bawa dia ke sini. Sudah kita nilai 7. Lalu dikeluarkan apanya dulu, kursornya dulu. Oke. Dari ini, perhatikan Pak, di sini menjebak. Oke, dari ini sekarang ikut ini shift anak-anak ini untuk kita tanya dulu, habis itu kita buat kameranya. Samakan aja katanya, namanya seperti persis seperti yang Pak buat depan itu. Baik, saya kita posisi Cara nomor ada pelajaran titik angka 1 angka 2 ini di blok ditarik ke bawah biar cepat. Nah, Pak, mau salah. Sama ya?
sama rata. Sama aku juga lihat kan kemarin. Apa ada? Kamu hapus lagi kan? Luar sama. Akan dalam Excel itu kan ini sama dengan sum buka kurung. Misalnya kita menjumlahkan nilai si Budi, berapa jumlah nilai Budi dari nilai I sampai ke KKN. Kita klik yang bagian baris si Budi ini jumlah nilai sama dengan di atas. Nah, oke semuanya. Oke. Lalu kita menjumlahkan nilai si Budi. Kalau di Bapak si Budi itu dia di C6. Buka kurung ya, setelah buka kurung. Kalau buka kurung pakai shift ya, shift 9 ya kan. Shift 9. C6 shift 9 itu. Buka kurung enggak? Dan shift 3. Ini ada dapat nilainya. Kita lanjut nilai rata-ratanya gitu. Kalau nilai rata-rata gimana cara carinya? Kalian masih ingat? Lanjut ya. Sama dengan average P lagi misalnya. Buka kurung. Kalau cari nilai rata-rata, kita mulai cari nilai rata-rata seperti berapa nilai rata-rata Budi dari sekitar mata pelajaran. Kita mulai dari sama dengan ditaruh di apa ya? Di bagian yang Budi ya, baris Budi ya. C6 juga sini. C6 L6 juga. Kalau ada yang belum 7 berarti C7. C7 dan 7. Sama dengan average C6 L6. Kurung kurung. Enter. Bagus. Ini yang ketiga ini jalan, bukan yang mana? Ini ada lembar kerja, Bapak bagikan satu-satu, silakan diisi buat nama, tapi diisi dalam lembar soal ya. Dia sesuai kerja apa.
selesai semua kan? Ya, tadi kan? Ya, semua diisi lembar kerja dua nama, isi satu kesempatan. Kalau ada pertanyaan ditanya ya, yang nanti segi komentar. Segi dari nomor satu dulu, satu dua nanti kan di bawah nggak tahu. Sudah melangkah? Sudah Pak. Paham ya pertanyaannya ya, kan sesuai yang dia paham dari materi ini. Oke, B7 tanya multika, B terlihat tuh B kan? Kalau sama bapak dia itu sisi, kalau sama Oke, sekarang kita silakan dicoba dibacakan dalam KPB ini perwakilan ini kan kelompok 1 dan ini kelompok 2 perwakilannya satu orang yang bacakan. Nanti kita bandingkan apakah benar atau salahnya gitu. Terutama yang bagian tabel tadi. Oke, siapa? Oke, perwakilan kelompok 1 cantikkan. Coba baca hasilnya. Nomor 1 gimana? Worksheet adalah aplikasi berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan berbagi spreadsheet secara online. Oke, itu pengertiannya sama nggak kira-kira pengertiannya dengan yang lain? Sama, harusnya sama ya. Oke, coba yang nomor 3 ketika nomor 3 apa jawabannya sama 3? Oke, jumlah nilai siswa kolom B7 sama cantika 824. Kalau nilai rata-rata B10-nya berapa Isa? B10 siapa? Nomor 4 Isa. Siapa orang yang kenal sama kamu tadi Isa? 83, B10. Lo sama Bapak B10 Irfan. Kalau kalian siapa orangnya? Sama nggak? Sama ya, 83,4. Kalau yang nomor 6 Isa, rumusnya seperti apa membuat? Oke. Oke, di 2 untuk 10. Oke. Jadi B20 itu kalau sama Bapak B20 itu si Wita sih. Wita ya. Jadi rumusnya itu sama dengan average buka kurung C20 titik 2 L20. Ada yang beda? Sama ya? Oke, terima kasih Aisyah, tepuk tangan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Terkait materi
Google Sheet penggunaan tabel, mulai dari menggunakan formula, rumus penjumlahan dan rumus rata-rata. Ada pertanyaan? Jadi bisa dipahami kira-kira ya? Oke. Bagaimana tanggapan kalian terhadap pembelajaran kali ini? Gimana? Apakah cukup mudah mengerti atau gimana? Seru. Mudah mengerti ya? Bisa dipahami ya? Oke. Dari kesimpulannya terhadap pembelajaran kita hari ini adalah Google Sheet adalah aplikasi berbasis web dan memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan berbagi spreadsheet secara online. Tujuan utamanya Google Sheet ini untuk online, tapi karena kita keterbatasan internet, sehingga kita tidak kuat, berarti kita makainya secara offline. Dia bisa juga dipakai secara offline. Karena dijelaskan di sana penggunaan aplikasi pengolah angka seperti Google Sheet ini memudahkan kita untuk mengolah data baik secara online maupun offline. Offline seperti yang kita lakukan hari ini. Namun karena pada dasarnya aplikasi ini mengutamakan penggunaannya secara online, jadi kita tidak bisa maksimal menggunakan fitur-fiturnya. Karena kita menggunakannya offline jadi terbatas. Dia kalau online tadi kan banyak kelebihannya, bisa diakses secara langsung real time. Si Anggun mengakses file yang sama, si Eva juga bisa mengakses file yang sama, seperti itu contohnya. Dan ini ada materi untuk bahan bacaan kalian lima, dan nanti bisa kalian praktekkan lagi. Seandainya kalian masih penasaran gitu kan. Ini ada bahan bacaannya buat kasihkan, akan dibaca dan pelajari nanti di rumah. Tapi oke, untuk hari ini mungkin sudah sampai di sini. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah.